Eh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana STI Samsul Ulum yang saya hormati, kelas PAI dan juga kelas HKI. Ya. Hari ini kita bisa mengikuti kegiatan untuk materi yang kelima, yaitu tentang aksiologi. Saya mohon maaf kalau malam ini lagi-lagi saya harus meminta untuk pelaksanaan ujiannya, pelaksanaan perkuliahannya di waktu yang tidak seperti biasanya, karena saya kebetulan tadi ada aktivitas yang memang membutuhkan posisi saya ada di sana dan saya harus tidak bisa kemana-mana akhirnya gitu. Jadi saya mohon ke Pak Adon untuk bisa merelokasi jadwalnya. Alhamdulillah bisa dikondisikan. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar. Untuk saya akan coba presentasi tentang materi yang kelima, yaitu tentang aksiologi atau nilai-nilai dalam filsafat. Saya akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu materinya lewat materi Zoom, bisa dilihat nanti. Nah ini, oke. Materi kelima kita itu tentang aksiologi. Dasar-dasar aksiologi. Apa itu aksios dan logos? Aksios itu nilai, logos itu ilmu. Nah, ilmu tentang nilai. Tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu kemampuan akhir apa yang ingin dicapai setelah Bapak Ibu mengikuti perkuliahan kita hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu diharapkan bisa memahami hakikat aksiologi ilmu. Lalu yang kedua, diharapkan mampu memahami teori dan karakteristik nilai. Lalu yang ketiga, memahami kegunaan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah paham tentang tanggung jawab sosial ilmuwan. Oke, kita satu-satu. Sebelum masuk ke makna hakikat aksiologi ilmu, kita lihat dulu gambar ini Bapak Ibu. Ini gambar sudah pernah saya sampaikan di beberapa waktu lalu terkait dengan pembagian pengetahuan manusia. Ada pengetahuan dilihat dari pengetahuannya, maksudnya dari objeknya, dari paradigmanya, dari metodenya, dan dari ukuran kebenarannya atau kriterianya. Kemudian dilihat dari sisi pengetahuan, manusia itu memiliki 3 buah jenis pengetahuan. Ada pengetahuan sains, kemudian filsafat, dan mistis. Dalam konteks kita di filsafat ilmu, kita ingin menelaah bagaimana sains ini ditinjau dari sisi filsafat, gitu ya. Sains itu berarti bagaimana? Nah ini Pak, objeknya empiris, paradigmanya sains, metodenya ilmiah, kemudian kriterianya itu rasional empiris. Nah Bapak Ibu, setelah masuk penjelasan tentang epistemologi minggu lalu, maka bahasan terakhir dari trilogi filsafat itu adalah bicara tentang aksiologinya. Aksiologi itu guna atau nilai pengetahuan. Biasanya hal-hal yang ditanyakan dalam aksiologi itu adalah pertama berkaitan dengan untuk apa pengetahuan tersebut dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Kemudian bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Kemudian bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi dari metode-metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Jadi bicara konteks yang ketiga dari tahapan ontologi, epistemologi dengan aksiologi, maka tahapan akhirnya masuk ke tataran aksiologi. Jadi bicara filsafat ilmu, kita akan juga bisa bicara tentang filsafat nilai. Orang menyebutnya begitu. Nama lainnya aksiologi. Oke. Kenapa sih kok nilai dalam pengetahuan harus ada? Termasuk juga apa gunanya bisa bicara tentang nilai atau nilai manfaat dan lain-lain. Kita akan masuk ke slide berikut. Bicara tentang aksiologi ilmu. Bapak Ibu mohon kalau yang masih on handphonenya silakan di-on-kan videonya biar saya bisa
melihat aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Ketika bicara tentang hakikat aksiologi, maka ada pendekatan secara etimologi bicara itu. Ada aksios, ada logos. Aksios itu artinya nilai, kepantasan, atau juga kelayakan. Sementara logos itu adalah teori atau ilmu. Jadi kalau bicara aksiologi itu apa? Aksiologi adalah teori atau ilmu tentang nilai. Atau the theory of value. Nah, menurut Surya Sumantri atau Jujun Surya Sumantri, beliau menjelaskan bahwa aksiologi itu sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Atau jangan-jangan memang selama ini kita tidak pernah mempertanyakan tentang apakah ilmu itu punya nilainya atau tidak. Pengetahuan yang kita miliki itu bernilaikah atau tidak. Jangan-jangan kita belum pernah bertanya itu. Ataupun kalau bertanya, jangan-jangan juga kita tidak peduli dengan itu. Mau ada, mau enggak, terserah lu lah. Nah, bisa jadi begitu. Nah, ketika bicara tentang dasar aksiologi dari sisi dari sisi dari sisi bahasa, etimologi, kita akan lihat juga pengertian yang secara utuhnya dari aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Jadi kalau tadi bicara yang pertama itu adalah tentang ontologi. Ontologi itu bicara tentang hakikat sesuatu. Epistemologi itu bicara tentang cara mendapatkan sesuatu atau metode atau langkah-langkah mendapatkan sesuatu. Maka bicara aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Ada pertanyaan, kenapa kok perlu kemudian nilai itu masuk pada ranah pengetahuan manusia yang itu ada di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu bisa lihat di sini, di sebelah kanan saya, ada istilah God and bad. Ini bukan God ya, good and bad. Ada baik, ada buruk. Ada right or wrong. Ada benar, ada salah. Ada means and objective. Ada means itu sesungguhnya, objektif itu sesuai dengan objeknya. Nah, maksud saya dalam perhatian kita biasanya kalimat-kalimat ini muncul karena manusia diharapkan bisa memilih mana yang baik atau benar, atau baik, bagus atau buruk, atau indah atau tidak indah. Nah, ini tiga hal ini dalam konteks sosiologi, dalam konteks aksiologi. Aksiologi itu bicara benar nilai-nilai yang terdapat dalam sesuatu. Contohnya begini, bagaimana perasaan Anda jika ketika Anda sudah capek-capek mengerjakan tugas, capek-capek Anda membahas tentang proposal skripsi contohnya, namun ternyata penguji Anda bilang, ini nggak mutu ini, salah ini, kerjain lagi. Waduh, itu baper Pak. Biasanya bikin kesel. Karena apa? Yang diharapkan tidak sesuai. Boleh jadi, kadang-kadang masalahnya sepele, bukan karena persoalan substansi judulnya, bukan karena substansi tulisannya. Jangan-jangan karena terlalu percaya rekomendasi orang tentang hal itu. Itu juga jadi soal. Kadang-kadang di situ nalar sehat kita hilang gitu. Antara good dan bad itu hilang gitu. Karena lebih mendengar siapa yang banyak merekomendasikan, banyak nge-likes di tempat itu. Nah, baru ada datang. Kalau enggak ya udah lewat. Bingung makanya kalau misalkan Anda tidak pernah melakukan proses-proses untuk secara tataran-tataran itu, ya. Nah, secara pembagian aksiologi Bapak Ibu di sini, good and bad itu ternyata bicara moral conduct. Apa moral conduct? Aturan-aturan moral. Good and bad itu dalam tataran moral akan menghasilkan etika, Pak. Nah, sementara ketika bicara right or wrong, dalam tataran aksiologis, kalau di sini perhatian sosiologisnya, aksiologisnya, kalau di sini pembagian aksiologisnya, maka
ketika dalam ketataran aksiologi bicara right or wrong, maka pada pembagian aksiologinya justru yang dipercaya atau yang ditelaah adalah tentang aesthetic expressions. Ekspresi itu apa sih? Menghasilkan estetika. Makanya ada etika, ada estetika. Nanti ada satu lagi. Ada socio-political life. Yaitu menghasilkan sosiopolitik. Orang kalau dalam bukunya Jun Surya Sumantri biasanya kesan buku itu menjelaskan tentang baik buruk, kemudian benar salah, lalu bicara indah dan tidak indah. Siapa pelakunya? Pelakunya itu dituduhkan kepada seorang artis juga. Kok jadi artis nih? Gimana ceritanya? Nah, karena setiap orang itu punya punya padanan tertentu, Pak, ketika dia bicara tentang nilai. Nah, sekarang begini, pertanyaannya, kenapa suka artis yang dijadikan sebagai kayak kalau di IG itu di endorse? Kenapa yang di endorse itu artis, Pak? Pejabat atau artis, terutama artis ya? Karena artis itu secara socio-political life dia bisa menjadi magnet orang itu bicara sesuatu. Orang tidak akan lihat dia benar atau salah, no. Baik atau buruk, no. Kadang-kadang ada artis yang berperilaku buruk, ngomongnya suka bahasa binatang keluar, tapi ada juga peminatnya, ada juga followersnya, ada juga yang subscribe-nya, kan gila itu. Kenapa? Karena ketika sudah bicara means and objective, maka orang sudah bicara political life. Ketika bicara political life, tergantung orangnya. Makanya Bapak Ibu, good and bad, right or wrong, means and objective itu sifatnya boleh jadi sangat subjektif. Subjektif itu maksudnya sangat tergantung pada individu masing-masing. Ya. Nah, aksiologi itu boleh jadi, Pak, Bu. Ini karena kita bicara teori nilai, kita akan berkutat pada persoalan-persoalan filosofis pada akhirnya. Kita lihat di sini. Teori nilai itu ada pembahasan, ada teori nilai intuitif, teori nilai rasional, ada teori nilai alamiah, dan teori nilai emotif. Nilai intuitif itu ditemukan melalui intuisi. Intuisi itu apa sih? Nah, orang biasanya bertanya intuisi. Saya ingin memberikan definisi. Intuisi itu pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses belajar, yang itu bisa jadi pengalaman, yang jadi landasan pengalaman Anda. Intuisi. Seperti seorang ibu yang dia tahu persis ketika perasaannya itu gundah, lalu kemudian ya kalau Anda jangan tervisualisasi film gitu maksudnya. Contoh si ibu itu lagi sapu-sapu di lantai, kemudian dia tidak secara sengaja tangannya menyentuh benda tertentu sehingga ada yang jatuhnya sampai pecah, dan pecahnya itu ternyata ada gambar anaknya, maka biasanya suka divisualisasi si anak itu akan mendapatkan ya karma lah, atau mendapatkan kesulitan kah atau apa. Itu didapatkan bukan karena proses belajar, tapi intuisi aja. Orang nyebutnya, Pak, apakah sama intuisi dengan insting? Nah, ini juga jadi persoalan berikutnya ternyata. Saya belum mengkaji sampai ke sana ya, karena jangan-jangan sebenarnya kita itu selama ini memprediksi, mempersepsi sesuatu itu, jangan-jangan memang ada yang salah gitu dari pengertiannya. Nah, teori nilai kedua itu adalah teori nilai rasional, nilai yang ditemukan dari hasil penalaran manusia. Orang itu bicara menghargai orang lain, itu kadang-kadang ada nilai logikanya. Seperti contoh, ada seseorang yang usianya masih muda di bawah saya contohnya, lalu dia sudah menjadi guru besar. Dipanggillah profesor contohnya, padahal usianya lebih rendah dari saya. Ketika ditanya, kenapa kamu juga nyebut profesor, kenapa sih? Ya nalar aja pakai gitu. Dia kan sudah lebih baik dari saya untuk di level tertentu. Berarti bagus dong kalau saya mengungkapkan sesuatu yang itu sesuai dengan kapasitas dia dan juga kapasitas saya. Berarti secara moral, secara nalar dia berpikir bahwa saya perlu menghormati dia karena
bukan persoalan usia mudanya dia hebat, tapi karena usaha yang dia lakukan sampai dengan posisi dia sampai di seperti itulah yang harus kita hargai. Persoalan dia apakah jadi doktor kah, jadi profesor kah, jadi siapapun, maka sebetulnya di situ langkah terbaik kita ketika kita memiliki orang yang mampu memberikan dorongan tentang itu. Ya termasuk ini, nilai yang ditemukan dari hasil penelitian manusia. Ya kita menghargai orang kadang-kadang kan ada ketidaklogisan, betul, tapi rasional aja gitu. Ya saya kalah setelah dia kan lebih hebat lah gitu. Kadang-kadang saya juga punya perasaan begitu, Pak. Ya. Nah, ada juga teori nilai yang sifatnya alamiah, yaitu nilai yang diciptakan oleh manusia bersama kebutuhan dan hasrat yang dialaminya. Kok bisa nilai alami itu muncul? Bapak Ibu tahu hari ini begitu banyak orang yang melakukan tindakan kriminal seperti ngambil susu di minimarket, mencuri, membegal orang yang tidak dikenal, atau yang lain-lainnya, itu hanya gara-gara ketika ditanya, kenapa kamu maling itu? Aduh, anak istri saya Pak, anak saya belum dapat susu, istri saya belum dapat obat sakit dan lain-lain. Kebayang nggak? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia memenuhi hasrat kebutuhannya. Anda nggak bisa cegah itu. Termasuk juga untuk mengerjakan hal lain, ya, dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, yang keempat, teori nilai itu adalah tentang teori nilai emotif. Apa itu? Nilai sebagai suatu opini yang tidak bisa diverifikasi. Nah, untuk bagian ini dan juga tentang bagian yang ketiga atau yang kedua, atau bagian satu terutama, saya akan cenderung lebih protektif ya untuk bisa menjelaskan ini, jangan sampai nanti ada kesalahan pemahaman. Nanti dianggapnya saya bertindak secara radikal, padahal tidak sama sekali ya. Oke, jadi teori nilai itu paling tidak ada 4 ini ya. Kalau teori nilai emotif, nilai sebagai suatu opini yang tidak bisa diverifikasi. Anda kalau masuk sebuah partai, kemudian ketua umum Anda dijelekkan karena dia punya sejarah buruk, kalau misalkan orang itu pasti mau bersuara, berarti luar biasa. Tapi kalau tidak, ini kalau dalam bahasa Julian Banda itu namanya pengkhianatan kaum intelektual gitu. Orang yang sudah tahu tapi diam-diam baik gitu. Oke. Bapak Ibu, karakteristik nilai itu apa saja sih? Seperti apa saja karakteristik nilai? Pertama, objektif atau subjektif. Ada pertanyaan, kenapa subjektif disatukan istilahnya dengan kata-kata objektif? Memang nggak ada lagi kalimat. Disebutkan di sini, nilai dikatakan objektif jika memiliki kebenaran tanpa memperhatikan pemilihan dan penilaian manusia. Benar itu bukan karena banyaknya orang yang memilih sesuatu itu benar. Tapi benar itu harus sesuai dengan ukuran yang dipandang ukuran kebenaran. Jadi kalau misalkan ukuran kebenarannya adalah sebuah tali ukuran 5 meter, maka segala sesuatu kalau ingin disebut benar, maka ini siapa nih? Ya, mungkin lagi mulu dan ya, dianya lagi posisi on kayaknya. Oke, jadi Bapak Ibu, maaf, belum di share screen. Maka pada posisi yang sama ketika bicara karakteristik nilai itu ternyata ada 4. Apa saja? Objektif atau subjektif? Nilai dikatakan objektif jika manusia memiliki kebenaran tanpa memperhatikan pemilihan dan penilaian manusia. Sedangkan subjektif adalah jika nilai memiliki preferensi pribadi, dikatakan baik jika dinilai manusia. Ini juga persoalan. Jangan pernah memiliki preferensi pribadi ketika Anda menjadi seorang ilmuwan. Karena justru itulah yang kemudian akan mendorong orang itu untuk lebih careful. Ya. Nah, yang kedua adalah absolut atau abadi. Jika nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau
dan akan berlaku sampai secara absah menjelang masa bagi siapapun tanpa memandang ras atau kelas sosial. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Ada karakteristik dari nilai itu adalah absolut dan atau abadi. Kemudian yang ketiga adalah tentang kajian tentang hakikat moral, disebut dengan etika, dan keputusan setiap menilai yang dibangun berdasarkan toleransi dan ketidakpastian. Nah, ini juga menjadi powerful sebenarnya ketika bicara di era COVID-19 ini. Bapak Ibu, di sini disebutkan bagaimana karakteristik nilai. Jika nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku di masa lampau dan akan berlaku secara absah sepanjang hidup bagi siapapun tanpa memandang ras atau kelas sosial. Seperti kasus orang menghina, kalau bahasa kita di Indonesia mungkin menghina pemimpin negara. Gitu. Di kita ada kasus seperti karena kesal dengan perbuatan Presiden Prancis contohnya, sampai kadang-kadang yang terjadi justru malah bentrok agama antar negara. Bayangin tuh Pak. Dan nah ini, jika nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau seperti halnya Anda membuat tulisan, membuat abstrak, atau membuat karya ilmiah lainnya, sebenarnya Anda sudah bisa mematahkan rekor itu. Nah, maksudnya karakteristik nilai kok absolut dan abadi. Jadi yang namanya nilai Pak, itu sifatnya itu abadi. Maaf ya kalau saya berikan contoh. Selalu ada dalam diskusi-diskusi antara DPR dengan ILC contohnya, ketika ada seorang bahasa kita seorang intelektual deh gitu. Dia kemudian mencoba untuk melakukan research dan risetnya berhasil. Sebut saja namanya Isaac Newton. Dia bicara tentang teori relativitas. Ketika bicara teori relativitas, maka kembali pada persoalan ilmu pengetahuan, seperti hanya tentang ilmu pengetahuan sosial, orang akan bertanya tentang apa yang dia dapatkan. Apakah penting untuk diikuti atau tidak? Nah, kemudian si orang itu menemukan, sebut sajalah Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar. Lampu pijar itu adalah lampu pertama yang dibuat sebagai bagian dari konstruksi kendaraan modern waktu itu. Walaupun mungkin bahasa kita tidak semodern ketika hari ini ya. Tapi maksudnya ada orang punya duitnya, ya sudah dia dapat itu beli itu. Nah, ketika dia kemudian tercatat sebagai contoh Isaac Newton penemu teori relativitas, teori tentang gaya, maka namanya disebutkan dalam gaya Newton. Nah, itu berlaku absolut. Kenapa? Karena nilainya dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi sekali lagi sebenarnya pada posisi seperti ini, itu yang namanya orang-orang yang zaman dulu sudah melahirkan karya-karya dan sekarang masih dipakai, itu sebetulnya dia nggak kepikir, kalau menurut saya dia juga nggak punya pikiran bahwa suatu saat dia bakal jadi orang hebat dengan menampilkan semua karya-karyanya gitu. Belum tentu juga, ya, belum tentu juga. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahkan bisa begitu. Nah, tahapan lain adalah karakteristiknya adalah etika. Maksudnya kajian tentang hakikat moral dan keputusan kegiatan menilai yang dibangun berdasarkan toleransi dan ketidakpastian. Ini juga perlu diperhatikan betul kaitan dengan etika. Karena apa? Karena jangan sampai yang terjadi muncul kontradiksi-kontradiksi yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan masa depan ataupun juga dengan masa lalu. Nah, kita hindari itu. Artinya apa? Ketika bicara kajian tentang hakikat moral dan keputusan yang dibangun berdasarkan toleransi dan ketidakpastian, etika ini adalah perekat. Ya. Etika ini adalah perekat agar mereka yang berbeda itu bisa jadi satu, Pak. Ya. Makanya nilai itu
Tidak melihat, maaf saya boleh mengatakannya mungkin, tidak terikat agama, Pak. Tidak terlihat pada bahwa ya kayak gini deh, Anda punya apa, satu kejadian lah, Anda lagi jalan di pinggir jalan, kemudian ada yang tabrakan. Di tabrakan itu ada orang yang tergeletak gitu. Kemudian Anda samperin, kemudian Anda ngomong, Pak, Bapak Islam, maksudnya apa? Dia pikir kalau Islam saya tolong, kalau nggak Islam dia nggak tolong gitu. Ya kan yang gituan nggak harus dibahas, Pak. Yang namanya nilai-nilai moral untuk memutuskan A dan B, C itu tidak harus berdasarkan pada toleransi ataupun juga ketidakpastian. Paling-paling informasiin aja deh gitu. Nah di kita itu masih cenderung ada sekelompok orang yang tidak siap ketika tanahnya itu dilakukan proses penelitian lebih lanjut. Nah ini juga boleh jadi bagian dari PR kita nih ke depan. Gimana baiknya ya. Oke. Lalu ketika karakteristik nilai itu ada etikanya, yang keempatnya adalah punya nilai estetika. Maksudnya apa? Mempelajari tentang hakikat keindahan yang membantu mengarahkan dalam membentuk suatu persepsi dan pengetahuan agar mudah dipahami secara luas. Hakikat keindahan yang membantu mengarahkan dalam membentuk suatu persepsi dari pengetahuan agar mudah dipahami secara luas. Itu apa? Itu adalah estetika. Nah, sekarang bagaimana kegunaan ilmu itu? Nah, ilmu itu, Bu, Pak, bisa menjadi sekumpulan teori sebagai pandangan hidup atau yang keempat sebagai metodologi. Kalau bicara yang pertama dan kedua, ini mungkin bahasanya bisa sama dosen yang lain, tapi saya maksud saya penjelasannya dulu deh, penjelasan dulu. Sebagai kumpulan teori, itu ilmu itu adalah sumber kekayaan intelektual Anda sebenarnya. Kemudian sebagai pandangan hidup, berarti dia sudah tidak bergantung pada sesuatu yang bukan pemerintah untuk dia bisa bagaimana menjadi pandangan hidup. Nah, ketika ilmu itu sudah menjadi metodologi, maka ilmu dalam pemecahan berbagai masalah kehidupan. Jadi masalah COVID kudu maho, masalah kualitas dan kuantitas sesuatu juga harus paham gitu. Wah, banyak sekali. Kalau secara metodologi memang itu bagian dari proses. Anda jangan khawatir bahwa kuliah Anda walaupun secara daring, hakikatnya itu sesuai dengan apa yang diterapkan pada suasana seperti ini. Jadi jangan kemudian berpikir, aduh saya kok jadi generasi COVID ya, kuliah juga online terus, capek, badan lemes, duduk aja pantat udah kesal gitu ya. Ya gimana lagi Pak? Semua orang mengalami hal yang sama. Jadi kegiatan seperti ini itu bukan hanya kita. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah kita perlu melakukan proses blended learning, proses campuran antara luring dengan daring? Teknisnya seperti apa? Bagaimana kondisi siswa dengan berkerudungnya? Kalau misalkan yang berkerudung, kalau tidak berkerudung berarti bagaimana dengan yang tidak berkerudungnya? Apakah ini akan jadi masalah ke depan dan lain-lain? Sehingga nanti akan dilahirkan hasil pengumpulan data. Jadi Bapak Ibu, kegunaan ilmu sebagai metodologi digunakan dalam pemecahan berbagai masalah kehidupan. Kalau saya tadi memberikan contoh, kalau misalkan di perkuliahan bikin skripsi. Nah sekarang untuk contoh Anda seperti apa? Anda silakan tanya lagi deh ke ke dosen metodologi penelitian kalau untuk masalah itu. Ya. Oke, jadi kegunaan ilmu itu bisa sebagai kumpulan teori, sebagai pandangan hidup, sebagai sebuah metodologi. Nah, bicara yang terakhir, itu bicara tentang tanggung jawab sosial ilmuwan. Maksudnya tanggung jawab sosial itu apa sih? Beban yang harus dipenuhi oleh seorang yang konstitusional terhadap profesinya sebagai seorang ilmuwan. Apa? Memiliki tanggung jawab secara sosial. Menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah. Memposisikan diri sebagai pemberi contoh, teladan maksudnya, bersikap objektif, cermat, terbuka, menerima kritik dan mendapat pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian dan berani mengakui kesalahan. Tidak setiap orang mampu menjaga nilai-nilai keilmuannya. Pun begitu tidak semua orang akan dengan mudah juga memiliki sesuatu yang dia belum punya contohnya. Tapi ya itulah, dalam persoalan kehidupan terkadang menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dicerna
jauh lebih bijak untuk diikuti. Ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu dilihat dari sisi ini sepertinya sudah pernah saya bahas ya, bahwa dari sisi aktivitas penelitian, kalau penelitian, maka di dalamnya ada rasional, ada kognitif, ada teleologis. Tetapi dalam keilmuan yang lain cukup dengan pola proses individual, tata langkahnya dengan perencanaan lah, kemudian perumusan hipotesis kah, pengumpulan data dan lain. Dan diakhiri dengan alat, yaitu bisa boleh timbangan, ya, kemudian juga boleh yang lainnya. Ya, yang penting untuk melakukan proses penilaian. Oke, Bapak Ibu, saya pikir untuk paparan saya yang berkaitan dengan metodologi bukan metodologi kan, tentang teori apa sebutnya itu aksiologi atau ilmu tentang teori atau dasar-dasar tentang teori ilmiah, boleh nanti kita diskusikan di forum ini untuk terus dibaca, untuk dipelajari dan terus dibaca. Oke? Ada yang mau disampaikan? Mangga. Boleh bertanya, Pak? Gimana, Pak? Ya, silakan, Pak. Pak siapa ini? Pak Yudi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini Pak, masalah tadi ketika masalah ilmu ada bagian dari etika dalam penyampaian. Nah, apakah yang dimaksud saya gini, apakah etika lebih utama dalam penyampaian ilmu, nilai kebenaran, atau nilai kebenaran itu lebih utama daripada etika? Dalam artian begini, ketika kita akan menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran tersebut akan dipandang oleh orang lain kurang sopan karena terkesan lebih apa ya disebutnya, lebih mematahan kanu kasaluhureun gitulah intinya, Pak. Jadi apakah boleh gitu etika itu dari nilai kebenaran itu, Pak? Oke, sudah, Pak? Ya, ya. Oke, kalau sudah saya coba jawab ya. Oke, Pak Yudi dan juga yang lainnya, ini perlu dipahami satu hal, Pak. Apa? Bahwa yang namanya dalam bidang ilmu, baik di barat ataupun juga di kita, di Indonesia, di timur ataupun di barat maksudnya, kita banyak menghadapi tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya adalah tantangan intelektual kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, saya paham maksud obrolan dari Pak Yudi mau kemana arahnya. Cuma jauh sebelum ke sana, sebetulnya ada persoalan yang lebih parah lagi dari situ, Pak. Pertama, bahwa kalau saya mau mensitir sebuah hadis, Pak, hadis ya, ini sebagai perbandingan saja. Kalau kita yakini bahwa ini benar, maka saya yakin ini juga bisa jadi dalil. Yang pertama, bahwa yang namanya ilmu itu kita dibagi sedikit, masing-masing sedikit, Pak. Pengetahuan itu dibagi sedikit semua. Nggak ada orang yang lebih pintar dari orang lain dan orang lain lebih bodoh dari orang lain, itu nggak ada sebenarnya. Artinya orang mau bodoh mau pintar sebetulnya itu sudah sesuai dengan standar dan kuotanya, itulah menurut. Ya. Sekarang saya lanjut.
Eh, terkadang, Pak, terkadang makanya dalam hadis itu ada cerita begini hadisnya, bahwa orang yang bertakabur itu, orang yang sombong itu cirinya dua, Pak, di dalam hadis ini. Satu adalah rodul hak, yang kedua gomtun nas. Yang pertama adalah rodul hak, menolak kebenaran. Yang kedua, gomtun nas, merendahkan orang lain. Ketika ciri itu sudah diberikan Rasul, maka kita bisa pandangkan bahwa kalau begitu memang siapapun yang berperilaku menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu adalah perilaku sombong. Apapun alasannya, Pak. Apapun alasannya. Nah, sekarang ketika orang diberikan informasi yang benar tentang sesuatu, kebenaran. Kemudian orang yang diajak ngomongnya itu merasa diri, tadi kalau Bapak bilang, mapatahan ngojai kameri. Sebetulnya yang mapatahan ngojai kameri itu siapa? Apakah dia siap nggak menerima kebenaran? Jadi justru begini, Pak. Orang-orang berpendidikan pula lah yang kadang-kadang merasa dirinya sudah hebat sehingga dia tidak siap menerima masukan dari orang lain. Termasuk ketika orang itu tidak siap menerima kritik dari orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana kritik, ya, mana bullying. Ada kritik yang, jadi gini, orang ketika mendapatkan sesuatu, ceritanya diserang sesuatu yang tidak diinginkan oleh dia, tergantung responnya, Pak. Apakah responnya itu baik, positif, atau responnya balik menyerang. Gitu. Ini saya berikan ilustrasi. Bapak kalau tidak percaya, silahkan cek, ada di akun di YouTube ya. Saya tidak bisa sebutkan alamatnya, tapi saya bisa sampaikan contohnya. Di sebuah acara apa ya? Di sebuah acara, kalau bahasa kita inilah apa? Kayak Indonesian Idol gitu, tapi bukan Indonesian Idol ya, saya lupa namanya. Itu pernah si Ariel Noah ya, ketika dia jadi judges, jadi juri, dia pernah cerita kepada orang yang menjadi peserta gitu, bahwa dia dulu tuh pernah dikomentari negatif oleh siapa? Oleh Ahmad Dhani. Jadi si Ariel Peter Pan, waktu itu masih Peter Pan, dia membuat sebuah album yang pertama, kemudian setelah album pertamanya keluar, hanya laku 700.000 piece gitu. Kemudian si Ahmad Dhani itu ngomong bahwa itu lagunya Peter Pan itu, katanya, itu lagunya nggak jelas. Mau kemana arahnya, mau kemana, liriknya juga nggak jelas. Pokoknya awalnya si Ariel Peter Pan, karena dia tahu yang ngomongnya ini adalah begawan dan juga orang yang suka ngarang lagu. Walaupun begitu, kadang-kadang yang namanya si manusiawi digituin ngambek juga sebenarnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia justru meresponnya positif. Justru ketika dia akan membuat album kedua, setelah dia mendapatkan, ya sebutlah kritikan begitu, lalu dia melakukan proses perbaikan untuk album keduanya. Sampai kemudian di album kedua itu penjualannya bisa mencapai 1.500.000, berarti 2 kali lipatnya dari album yang pertama. Kenapa? Karena ya dia melihat masukan yang mungkin kalau bahasa kita nyeri hati sih di omongan gitu. Siapa sih yang enak? Orang sudah berkarya tapi ujung-ujungnya kok di omongan begini. Tapi karena responnya positif, Pak, maka yang positif itu kemudian berbuah menjadi kebaikan gitu. Ya ibaratnya gini deh, yang namanya pupuk untuk menyuburkan tanaman kan tidak harus selalu coklat yang manis, Pak. Kadang-kadang harus tai kebo, tai sapi yang bau gitu. Tapi ketika itu fungsinya menyuburkan, why not, ya terima saja. Cuma kan persoalannya kadang-kadang di situ ada nilai ego yang tidak bisa dipungkiri, menghambat nilai-nilai kita.
Nah, makanya Bapak Ibu kalau tadi Pak Yudi bicara tentang adab, manakah yang lebih tepat? Nah, ini juga Anda memberikan contoh yang tidak apple to apple. Kenapa saya sebut tidak apple to apple? Di satu pihak Anda bicara tentang kaidah keilmuannya, proses mencari ilmunya, yang keduanya itu yang satu lagi. Nah, maksud saya ini jangan dibandingkan begitu, Pak. Karena ini sama juga dengan saya memberikan contohnya karena ini dua hal yang sebetulnya jadi dilematis kan akhirnya. Kenapa jadi dilematis? Karena memang tidak apple to apple. Persis begini, Pak. Si Ahok dulu 2017 ngomong begini, mencari umat Islam, mencari pemimpin itu lebih baik memilih pemimpin yang adil walaupun kafir daripada memilih pemimpin yang muslim tetapi dia korup. Nah, itu kan sebetulnya tidak apple to apple. Kenapa tidak apple to apple? Masa mencontohkan seseorang yang adil itu karena dia non muslim dibandingkan dengan orang muslim yang korup. Yang korup umat Islam, ya wajar karena memang umat Islam terbanyak di Indonesia, Pak. Yang banyak jadi bupati, wali kota, gubernur umat Islam. Jadi kalau kemudian dia yang kena, ya iyalah karena kita mayoritas. Tapi masalahnya bukan di situ. Membandingkannya dengan orang kafir yang adil, satu orang dibandingin dengan yang koruptor umat Islam banyak kan, itu dibandingkan, dia tidak apple to apple. Di situ sudah ada the fallacy of logic. Ada kesalahan cara berpikir secara filosofis gitu, Pak. Jadi maksud saya menjelaskan tadi yang disampaikan Pak Yudi, antara adab, ilmu dan lain-lain, nah mungkin mencontohkannya jangan sampai tidak apple to apple. Saya berharapnya jadi justru jangan sampai membuat orang jadi mikir, iya ya mending adab dulu kah atau mending karena ilmunya heula. Jadi kayaknya ini ada dua hal yang salah pada kayak begini, Pak. Mending menikah dulu, mending berbakti dulu kepada orang tua. Itu kan dua hal yang susah diukur. Karena membandingkannya dua hal yang tidak seimbang. Contohnya lebih baik begini, lebih baik memberikan rumah dulu untuk orang tua atau menghajikan dulu orang tua. Itu rada-rada seimbang karena fokusnya tetap orang tua. Tapi ketika Anda membandingkan, saya harus membahagiakan orang tua karena dia sudah tua dengan saya harus menikah dulu. Ya bukan dua hal yang lain, Pak. Ceritanya dua hal yang berbeda. Makanya ini mungkin jangan sampai kita menjadi galau hanya gara-gara ternyata salah menempatkan tidak apple to apple. Hanya itu saja mungkin pesan saya, Pak. Ya, mungkin itu Pak Yudi. Jadi ceritanya saya bisa memaklumi prinsipnya, Pak. Jangan termasuk orang-orang yang baperan kalau memang ternyata bisa menerima kebenaran dari orang yang di luar kita yang mungkin kurang dari segalanya. Jadi gini, Pak. Dalam bidang keilmuan, Anda itu boleh jadi salah, Pak. Dan Anda tidak harus malu ketika salah. Karena salahnya sesuatu dalam proses keilmuan boleh jadi karena mungkin salah baca, salah tulis, salah ketik, itu sangat mungkin. Atau salah menggunakan metode sehingga hasilnya juga jadi beda. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika Anda berbohong, Pak. Kenapa berbohong? Karena berbohong itu sesuatu yang susah untuk diobatinya. Anda mau mengantisipasi bohong dengan apa? Ya pasti dengan bohong lagi, Pak. Jadi dalam konteks keilmuan, sebuah nilai itu akan senantiasa terjaga manakala yang dilakukannya adalah betul-betul mengarah pada sesuatu yang benar. Lurus aja gitu. Nah, kalaupun kemudian ada orang yang sebut sajalah bersikap di luar batas gitu, ya berarti dia sudah tidak tahu harus seperti apa seharusnya seseorang yang berilmu pengetahuan itu. Ya, ini mungkin bahasa kita lah, Pak. Bapak-bapak dan ibu yang hadir menjadi mahasiswa di STAI Samsul Ulum, menjadi mahasiswa S2, Anda tidak lagi harus berdebat dengan anak lulusan SMA yang mungkin taraf pengetahuannya juga masih biasa, Pak. Jadi lamun Anda sarwana, berarti Anda itu sebetulnya yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena Anda yang paham tapi justru melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Maaf kata, Pak, ya ini sedikit saya komentar. Kalau Anda di jalan, contoh ya, di jalan Anda ketemu atau motor atau mobil Anda berpapasan dengan maaf ini. Saya bukan merendahkan profesi tertentu. Ceritanya ada angkutan umum lah yang nyerempet Anda gitu.
Kemudian dia yang salah, dia yang nyerempet, dia yang nyolot, dia yang ngambek, dia yang ngegas gitu bahasanya. Kalau Anda layanin juga, Pak, di kondisi seperti itu, sepertinya yang salah bukan dia, Pak. Benar-benar orang yang salah gitu. Kenapa? Karena nggak ada gunanya juga Anda layanin. Emang lamun Bapak menang di kasus eta terus dapat juara gitu? Enggak. Kemudian ketika Anda memang bisa memenangkan itu, kemudian Anda jadi hebat gitu, gara-gara sudah menang dalam kasus berperkara dengan seorang supir angkot, yaitu mahasiswa S2 STI Samsul Ulum. Asana terlalu rendah kalau menurut saya. Nggak level gitu maksudnya. Jadi harus bagaimana dong? Ya sudahlah, anggap lebih baik kita, ya disitulah letak kearifan kita untuk bisa melihat nilai mana yang lebih baik gitu Pak. Walaupun ini sulit memang, sekali lagi saya tidak mengatakan ini mudah, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan kebiasaan kita, cara pandang kita, pola perubahan kita. Yang itu kadang-kadang suka mempengaruhi apa menjadi tindakan kita. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi, contoh tadi. Saya pikir tidak mudah memang Pak memberikan informasi yang bagus, yang baik kepada orang yang mungkin secara keilmuan dia lebih wah. Makanya tidak ada sebetulnya istilah, kalau saya boleh dalam pandangan filsafat ilmu dan juga keilmuan, itu nggak ada Pak istilah orang itu punya otoritas dan tidak pernah salah, itu nggak ada. Makanya kita harus punya keyakinan satu, setiap orang itu punya kelemahan. Yes, da ilmu mah seetik sewang Pak. Makanya ketika ada orang memberikan celah terbaik, memberikan informasi, justru disitulah sebetulnya peluang kita untuk menambah sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Saya pikir saya panjang lebar menjelaskan karena memang ini sangat substansial ya. Karena kita sering mendapati hal itu. Teman kita sama-sama guru, contohnya yang guru PAI, kita juga guru, dia berperilaku, contoh amit-amit berperilaku kurang bagus tentunya. Kemudian kita ingatkan gak enak karena dia kadang-kadang gini Pak, orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki pemahaman yang benar, harusnya. Tapi tidak sedikit justru karena pemahaman yang dia ketahui itulah dia bisa berbuat sesuatu dengan alasan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kalau dalam bahasa perilaku kebiasaan sehari-hari mungkin begini Pak, orang yang banyak berbuat dosa adalah orang-orang yang tahu tentang dosa. Kenapa? Karena orang yang tahu tentang dosa, dia tahu bagaimana caranya bertobat tentang dosa itu. Ya susah Pak kalau orang begitu. Tapi kalau Anda baca dalam matan Zubad, itu ada sebuah tulisan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan itu ketika dia berbuat dosa, maka ketika dia masuk neraka akan disiksa lebih dulu daripada para penyembah berhala. Pak. Kenapa? Karena dia punya dosanya dua, Pak. Satu punya ilmu, dia melakukan kesalahan. Kalau orang yang tidak tahu apa-apa, ya dia hanya tahu salahnya cuma satu, Pak. Nggak tahu aja, udah selesai. Tapi kalau orang yang berpengetahuan, sudahlah dia berilmu, tapi dia juga melakukan dosa, berarti dua, Pak, double. Ya, oke, saya pikir itu Pak Yudi, mudah-mudahan tidak puas dan nanti kita akan coba sampaikan di momentum yang lain. Ya, oke. Terima kasih Pak, sangat membantu Pak, alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Mohon izin Pak. Ya, siapa nih? Yoga Pak. Yoga, oke, silakan. Ya. Mohon maaf Pak, khawatir saya salah Pak, mohon dikoreksi. Atau mungkin tepatnya gini ya Pak ya, ketika kita memiliki lawan keilmuan, atau mungkin akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan kontemplasi gitu Pak, perbedaan dalam menyikapi sebuah keilmuan Pak. Ya. Akhirnya kalau ini mohon maaf Pak ya. Akhirnya kalau menurut saya sebuah puncak dari keilmuan itu adalah bijaksana Pak dalam penyikapan sebuah ilmu itu. Bagaimana Pak, mohon izin Pak? Ya, makanya kalau dalam tataran filsafat Pak, filsafat itu kan philos dan sophos. Philos itu cinta, sophos itu kebijaksanaan. Jadi memiliki kecintaan pada kebijaksanaan. Jadi sebenarnya ketika Bapak sudah berbuat bijak melihat sesuatu itu, sebetulnya Bapak seorang filosof sebetulnya. Sebenarnya Pak, kalau saya boleh mengatakan
Anda yang bisa melakukan sesuatu, mana yang prioritas, mana yang bukan gitu, mana yang efektif, mana yang tidak gitu. Itu sebetulnya Anda sudah berpikir yang benar sebenarnya. Dan jadi kalau tadi dibahasakan lebih ujungnya ke bijak, ya di situlah Pak. Bapak boleh lihat yang namanya wisdom, al-hikmah kalau dalam bahasa Arab, itu memiliki tingkatan yang tinggi. Dalam filsafat Pak, itu sebetulnya cara berpikirnya sama. Bahwa orang-orang yang bijak itu, dia tahu tentang hakikat sesuatu, dia tahu tentang bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu, dan dia tahu apa nilai dari sesuatu itu. Itulah yang kita sebut ontologi, epistemologi dengan aksiologi keilmuan sebagai bagian dari filsafat filsafat keilmuan itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Yoga memang tepat, Pak. Orang yang dengan nilai-nilai kebijakan itulah, maka dia akan tahu. Seperti saya pernah belum bercerita kepada Bapak ya di kelas ini. Mudah-mudahan sudah. Kalau saya mengulang, saya mohon maaf. Tapi saya sangat terinspirasi dengan cerita ini, Pak. Ada sebuah sebutnya tulisan di WA grup yang dikirim viral banget gitu. Cerita tentang tentang Ibnu Sina. Mudah-mudahan saya pernah bercerita ini, tapi kalau belum saya cerita lagi. Ibnu Sina itu Pak, dia pakai kuda ceritanya dalam sebuah perjalanan. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon kurma lah gitu. Dia istirahat, ketika dia sedang istirahat, datanglah seseorang laki-laki pakai keledai Pak, tuk-tuk pakai keledai kecil. Ditambatkanlah si keledai itu dekat kudanya Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina ngomong ke si laki-laki itu, Kisanak, tolong pindahkan kuda Anda, keledai Anda, karena khawatir keledai Anda akan ditendang oleh kuda saya, gitu. Dibilangin sampai 3 kali, nggak nurut juga si Kisanaknya ini. Akhirnya sudah si Ibnu Sina nggak ngomong lagi. Dia diam, ternyata benar kudanya Ibnu Sina nendang keledainya si Kisanak itu sampai keledainya terluka, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus si laki-laki ini bersikukuh untuk meminta pertanggungjawaban, mencek orang mah hayang gantian ya, orang boga keledai rusak ya jadi cilaka ya. Sampai akhirnya dibawa ke pengadilan, Ibnu Sina tidak pernah ngomong sedikit pun, diam saja. Diam. Sampai ditanya sama hakim pun ditanya, ini kenapa kejadiannya, diam saja diam. Sampai akhirnya ditanyalah si Kisanak ini sama si hakimnya itu. Kisanak, ini orangnya kayaknya bisu ya. Kok dari tadi saya tanya nggak ngomong-ngomong gitu. Si orang ini nanya, ngejawab, enggak Pak, dia bisa bicara kok ke saya, tadi dia ngomong katanya. Dia ngomong apa? Dia ngomong bahwa tolong keledainya jangan didekatkan ke kuda dia, khawatir nanti kudanya akan menendang keledainya. Oh, dia ngomong begitu. Iya, ngomong begitu. Berarti Anda yang salah katanya gitu. Si orang ini sudah memberitahu Anda dengan cara begitu. Nah, ternyata si Ibnu Sina disebut sama hakimnya, Anda memang cerdas, Anda memang bijak, Anda tidak ngomong, tapi kebenaran datang dari orang yang dianggapnya benar, padahal salah sama sekali. Jadi artinya untuk memenangkan sebuah pertandingan, kadang-kadang kita tidak harus melakukan apapun sebenarnya. Makanya mungkin ini bijaknya Pak ya, ketika ada orang yang, contoh maaf, berperilaku buruk pada kita, sebetulnya betul, tidak perlu harus dibalas sebetulnya. Karena ketika dibalas pun sebetulnya tidak jadi apa-apa. Berarti perilaku kita sama juga dengan perilaku dia. Tapi kalau kita diamkan, kita maafkan, bahkan kita berperilaku baik kepada orang tersebut, sekali lagi, walaupun itu tidak mudah. Di zaman sekarang, lu jual gua beli kan gitu kalau sekarang Pak. Kalau sekarang malah dibalik, lu jual gua borong gitu Pak. Udah lain lagi ceritanya sekarang mah. Nah itu mungkin bahasa yang sering muncul di kita tuh lebih menonjolkan ego daripada kemampuan berpikir secara bijaknya. Nah karena Bapak Ibu itu orangnya berdasar pada jalur intelektual, maka diharapkan keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu membawa pada kebijaksanaan. Sebenarnya ke sana Pak.
Jangan sampai bijaknya itu tanpa ilmu gitu maksudnya. Kalau bijak tanpa ilmu itu bodoh berarti Pak gitu maksudnya. Bijaknya harus pakai ilmu. Sebab kalau Bapak bijaknya dengan ilmu berarti Anda tahu apa yang harusnya Anda lakukan karena Anda memiliki nilai yang berbeda dengan orang lain. Ya saya sarankan mungkin ini pesan moral juga Pak. Kita tidak harus terlalu sibuk ngurusin hal yang nggak penting Pak. Karena banyak yang penting di luar sana yang perlu kita lakukan yang kadang-kadang kita nggak kerjain, itu aja masalahnya. Gitu. Oke Pak Yoga, terima kasih. Ini masukan yang bagus ya. Memang penguatan terhadap apa yang tadi kita sampaikan. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Atau mungkin hasil kontemplasi orang. Ya, kalau kontemplasi betul Pak. Makanya gini, kenapa misalkan bentar. Kenapa kemudian sholat tahajud itu nilainya besar? Ya karena di waktu itu hening Pak. Ketika hening sebetulnya waktu yang efektif Anda untuk ngerenung sebenarnya gitu. Walaupun zaman sekarang jam 2:30 jam 3 Anda nggak bisa hening Pak. Handphone nyala terus Pak. Kalau dulu mah orang itu tahajudnya khusyuk, kalau sekarang enggak, beres 2 rakaat pegang handphone Pak. Ayo tahajud saya sudah. Tuh gimana ceritanya? Yang mau tahajud kok bagi-bagi gitu. Mau tahajud aja, nggak usah bagi-bagi lah. Kecuali niatnya memang ya saya pengen info ke orang lah buat. Ya makanya semua yang ada di dunia ini pada akhirnya tergantung dari niatnya Pak. Anda niatnya mau ngapain? Anda punya Facebook, Anda punya IG, Anda punya Twitter, Anda sering upload. Anda niatnya mau ngapain? Mau dilihatin bahwa Anda itu hebat? Anda mau dilihatin bahwa Anda itu wah? Mau dilihatin ke orang bahwa Anda itu punya aktivitas, punya kerjaan, punya makan di tempat enak atau yang lain? Niatnya apa gitu? Jangan-jangan sekali lagi selama ini kita tuh salah niat sebetulnya karena bangga dengan sombong itu beda tipis Pak. Beti itu. Makanya hati-hati juga. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Yoga ya. Makasih sama-sama Pak. Makasih banyak Pak. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada 27 orang. Ini kelasnya campur kayaknya ya, PAI dengan HKI atau hanya PAI saja Pak? Gabungan Pak, HKI dan PAI Pak. Iya, oke. Mudah-mudahan apa yang tadi ini sudah lebih dari 20 kali masuk Zoom, nggak bisa terus, gimana ini? Siapa nih? Pak Cepi Budiatama. Kenapa ya? Mungkin sinyal di Pak CP-nya Pak. Sepertinya itu Pak. Oh gitu. Kirain apa? Ya maksudnya sayang banget ya. Tapi yang lain kan masuk Pak, nggak ada masalah ya? Karena mudah Pak untuk yang materi Bapak hari ini karena pakai kode Pak, jadi sangat mudah untuk masuk Pak. Kecuali kalau pakai link yang biasa Pak, itu agak kesulitan. Kalau pakai kode ini agak mudah. Jadi mungkin kelihatannya sinyal di sana Pak. Oke. Ya mungkin sinyal ya. Ya saya juga tidak kalau di pedalaman susah sinyal Pak. Kalau hujan di pedalaman itu sinyalnya susah. Berarti si towernya juga bermasalah jadinya Pak ya? Ya, makanya ini Bapak juga mohon maaf nih kawan-kawan yang di pedalaman itu listrik sudah aja mereka tidak bisa gitu. Oke, tapi jangan khawatir. Tapi jangan khawatir, saya sudah rekam ini. Nanti kalau misalkan Anda bisa mau mengikutinya, nanti saya akan kirimkan linknya untuk kegiatan kuliah kita hari ini ke teman-teman di kelas HKI dengan PAI sehingga dia juga bisa ikut di jadwal-jadwal yang lain lah gitu. Tapi ngabsen tetap aja ngabsen Pak ya, ngabsen aja lah. Iya. Oke. Ini sudah untuk minggu depan Pak, kita udah mulai UTS Pak. Ya. UTS barangkali ada kisi-kisi Pak. Pertemuannya sebentar, saya mau cek dulu ya. Untuk UTS itu sebenarnya materinya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke sekarang aja, ke 6 berarti ya sekarang. Atau 5? Sekarang 5 ya? Tapi aksiologi kan, aksiologi juga kan belum ya? Nah, oke, berarti Bapak Ibu untuk besok, nah saya sudah coba perlihatkan slide-nya ini, sebentar. Sambil saya bisa share screen.
Nah, untuk materi Anda nanti untuk kegiatan perkuliah UTS itu ya. Bentar. Aduh, ini rada loading nih. Biasa kalau banyak aplikasi dibuka, rada-rada telat ya. Mohon maaf. Nah, sebenarnya kalau untuk UTS, Bapak Ibu, itu Anda tinggal ikuti saja materi pertama sampai materi ke-6 ya. Nanti saya akan uploadkan, kan sebenarnya harusnya sekarang tuh ke-6 Pak. Cuma karena kemarin kita ada kegiatan yang syukuran itu yang akhir bulan, jadi itu jadi kepake waktunya 1 kali pertemuan Pak. Nah, jadi maksud saya nanti akan men-sharekan materi ke-6 ini melalui YouTube. Bapak Ibu tinggal ikuti saja materinya. Jadi nanti untuk kegiatan UTS-nya bahannya dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 ya. Insya Allah tidak susah, tidak rumit. Yang pasti nanti setiap soal harus didampingi dengan referensinya. Jadi jangan sampai tidak ada referensi. Ya, dan materinya pun itu dari materi-materi yang bisa dipelajari lah, bisa dipelajari. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi daya analisis Anda jauh lebih diutamakan dan diminta untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah ini. Itu saja Pak, Bu ya. Pak, mohon izin Pak untuk PowerPoint dari materi pertama, mohon kiranya Pak untuk di-share Pak barangkali. Boleh. Mohon dari pertemuan pertama sampai sekarang PowerPoint-nya Pak. Mohon izin. Siap. Terima kasih. Nanti saya akan kirim. Yang saya sudah kirim itu nomor berapa ya? Lupa saya. Sudah ada Pak, pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4 kalau nggak salah kemarin. Berarti tinggal ke-5 ya sekarang. Udah, Pak. Yang PAI. Ya, 5 sama 6. Oke. Ya, 5 sama Itu PAI Pak. Kalau ke HKI belum Pak. Wah, masa? Wah. Berarti saya yang lupa itu. Mohon maaf. Nanti saya kirim ya. Sebentar. Setelah ini saya kirim. Setelah ditutup ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke. Bapak Ibu, saya mohon bantuannya. Saya akan kirimkan link untuk Anda bisa mengisi mengisi absen. Walaupun nanti ada maksudnya gini, saya pengen absennya lengkap saja. Anda yang buat absen untuk pertemuan hari ini, termasuk beritahu saja yang tadi keluar Zoom karena memang terlempar gitu ya. Nanti dikasih tahu saja untuk link Zoom-nya, tapi saya akan mengirim link Zoom-nya itu lewat ini aja, lewat grup bukan, lewat ini aja Pak, di grup Zoom chat ini Pak. Zoom chat ini ya, betul. Biar nanti maksudnya kalau misalkan semuanya pada tahu, yang ngisi ternyata yang nggak ikut juga kan kasihan juga yang ikut Pak. Itu. Oke nih, link absen. Oke, bisa dilihat. Saya minta Anda berkomentar juga untuk bagian terakhirnya, karena ini ada tanggal, jam, dan lain-lainnya, jadi tidak bisa bukan dibohongi. Artinya saya sangat tahu kapan Bapak Ibu ikut di kegiatan perkuliahan ini gitu. Jadi ada jam, waktunya langsung ketahuan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kondisi, lakukan 3M, ingat pesan Ibu, itu sudah Anda harus tahu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, cukup waktunya 1 jam, tapi insya Allah materinya sudah tersampaikan, dan untuk materi yang tadi saya sebut akan saya sampaikan melalui akun YouTube. Nanti silakan Anda pelajari secara masing-masing di tempat Anda masing-masing. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.